Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Suhra Raub dari SDN 002 Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, izin saya akan membagikan webinar aksi nyata modul 14 budaya positif. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu narasumber? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Pak Asar, pengajar praktek dari Kabupaten Sinjai. Selamat malam Bu, terima kasih. Oke, kita mungkin bisa mulai Pak Heru sambil menunggu yang lain. Oke, baik. Sudah direkam? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Ibu narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu peserta webinar budaya positif, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan ini kami sebagai moderator rasa bangga dan terharu dengan hadirnya Bapak Ibu, keikhlasan dan kerelaan dalam mengikuti webinar budaya positif yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ibu Siti Suhra Raub. Sekaligus perkenalan bahwa Ibu Siti Suhra Raub, beliau sebagai kepala sekolah di SD 002 Campalagian, pengajar praktik guru penggerak di Angkatan 4, Kabupaten Polewali Mandar, fasilitator Angkatan 15 sekaligus CGP Rekognisi Angkatan 9. Itu mungkin sekilas biodata beliau, dan alhamdulillah sekali lagi dengan berkat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan para peserta yang hebat, Bapak Ibu dari berbagai daerah. Terima kasih atas kehadirannya di webinar ini. Untuk memasuki acara inti untuk penyampaian materi dari Ibu Siti Suhra Raub, izinkan kami memulai dengan pembacaan doa. Adakah di antara para peserta yang berkesempatan mengantar kita untuk membacakan doa sebelum mulainya acara? Silakan. Ada yang bisa raise hand, Bapak? Ya. Silakan Pak Harlani Amir. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum kita masuk pada diskusi malam ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Erlani Amir sudah mengantar kita dalam webinar kali ini. Mudah-mudahan hikmat dan barakahnya kita dapatkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama karena ini waktu kita manfaatkan mengupas tuntas tentang budaya positif. Budaya positif tidak asing kita dengar dengan kata, dua penggalan kata, ada budaya, ada positif. Untuk program Guru Penggerak, ini sudah luar biasa bagaimana efek yang dibangun dinamika dalam proses di satuan pendidikan. Untuk itu, kita akan lebih mengupas lagi, mendengarkan materi yang diantarkan oleh Ibu Siti Suraraub. Dengan hormat, disilakan Ibu. Oke, terima kasih dari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di virtual tatap maya di tempat kita masing-masing. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada moderator untuk bisa ketahui Bapak dan Ibu, moderator ini salah seorang juga pengajar praktek dan seorang juga fasilitator pada saat ini yang menjadi fasilitator angkatan 9, jadi merupakan partner saya juga. Kemudian terima kasih kepada guru-guru dari Kabupaten Sinjai, guru hebat yang berkesempatan pada malam hari ini hadir, juga kepada pengajar praktek, kemudian kepada guru-guru hebat saya di SD 02 Capalagian, guru dari SD 01 ada, dan guru dari SMP 7. Terima kasih atas hadirnya semua di room virtual ini. Sebelum masuk, izin saya pantun lagi ya. Jalan-jalan ke Pulau Wali Mandar, jangan lupa ke tempat wisata Salupajaan. Selamat bertemu di ruang virtual, semangat belajar bersama dengan guru-guru andalan. Iya. Oke, Bapak dan Ibu. Ya. Budaya positif ya. Jadi salah satu materi di program Guru Penggerak ini yang materinya banyak dan menarik. Kenapa menarik? Karena budaya positif ini sangat sesuai, sangat dialami oleh guru. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari budaya positif ini, dan budaya positif ini kita akan mengupas sebentar, dan saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu mudah-mudahan tidak sampai di sini rasa ingin tahunya tentang budaya positif. Kalau teman-teman JGP mungkin untuk semakin menguatkan pemahamannya untuk terkait dengan budaya positif ini. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin dulu memberikan pertanyaan pemantik. Nah, nanti tulis di kolom chat Bapak dan Ibu, setuju atau tidak setuju. 1. Motivasi dalam melakukan sesuatu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Setuju atau tidak ini? Motivasi kita dalam melakukan sesuatu karena kita mengharapkan ada imbalan atau penghargaan. Kemudian yang kedua, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat karena misalnya siswa itu terlambat, apakah itu termasuk hukuman? Kemudian yang ketiga,
apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju bahwa penghargaan itu dapat mematikan kreativitas? Silakan tulis di kolom chat, tulis urutannya, 1 setuju, 2 tidak setuju, misalnya 3 setuju. Kasih di urutan ya. Oke, sudah ada jawaban. Ini dari Bu Rahmatia nomor 1 tidak setuju. Ya, boleh ikut ke nomor 1 saja dulu. Tidak setuju dari Bu ini. Ada Bu Irma, ada Bu Rahmatia, oh ada Bu Irma juga, Ibu Umu. Motivasi tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju ya. Tidak setuju nomor 1. Yang kedua itu bahwa itu adalah hukuman, tidak setuju. Yang ketiga ini tidak setuju, tidak setuju hukuman, dan setuju iya. Oke, saya bisa membaca semua ini ya. Oke, tidak setuju. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas jawabannya. Sebentar kita akan mengupas hal ini lebih jauh ke dalam materi kita pada malam hari ini. Nanti dilengkapi saja di kolom chatnya ya. Oke, ini variatif jawabannya ini. Variatif jawabannya. Boleh tidak saya meminta satu dulu dari Ibu Rahmatia ini. Ibu Rahmatia untuk pertanyaan nomor 1. Untuk nomor 1, motivasi dalam melakukan sesuatu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya tidak setuju karena ini motivasi dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu akan membuat kita menjadi ketergantungan atau membuat anak menjadi ketergantungan atas penghargaan atau imbalan yang diberikan, sehingga dia tidak berlaku jangka panjang. Atau disebut dengan motivasi eksternal. Oke. Terima kasih banyak. Ibu Rahmati atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat. Karena terlambat itu, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat. Karena dia terlambat. Apakah itu termasuk hukuman? Saya mau dengar dari Pariansyah. Oke, Resen. Silakan Pariansyah. Untuk pertanyaan nomor 2. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Terkait pertanyaan nomor 2 di sini, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat karena terlambat itu termasuk hukuman. Jadi saya setuju bahwa ini adalah salah satu hukuman berdampak pada peserta didik, di mana ketika kita memberikan sebuah hukuman pasti ada dampak pada fisiko negatif kepada anak-anak seperti itu. Pasti dia akan merasa aduh capek, kemudian aduh tangan sudah letih lelah. Jadi itu sudah termasuk hukuman Bu. Jadi hukuman. Oke, terima kasih Pak Rensya. Untuk yang ketiga, penghargaan itu dapat mematikan kreativitas. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Emilia di sini. Ada siapa ini? Bu Irma mungkin? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu. Dalam hal ini penghargaan ini dapat mematikan kreativitas. Sampai pada batas hari ini saya setuju. Kenapa? Penghargaan itu sifatnya bersifat sementara dalam hal merubah kepribadian seorang anak. Karena kenapa hal itu saya katakan demikian? Karena jika kita memberikan penghargaan, mungkin sementara itu anak akan termotivasi. Tetapi bagaimana dengan teman-temannya yang tidak mendapat, bisa jadi menimbulkan semacam kecemburuan atau iri terhadap apa yang diperoleh oleh temannya. Sedangkan kita sebagai guru tidak bisa hanya memberikan penghargaan pada satu orang anak. Kita bisa maksudnya kita tidak tahu bagaimana ke usaha yang lain
bisa saja mereka juga sama berusahanya dalam mencapai hal tersebut, tetapi karena kita punya indikator bahwa yang mencapai ini harus dikasih penghargaan, kemudian temannya yang lain yang sudah berusaha juga semaksimal mungkin tapi tidak bisa mencapai kemampuan temannya akan merasa iri. Dibilang saya juga sudah berusaha, tapi ya mungkin karena ada sesuatu dan lain hal, anak tersebut tidak mendapat penghargaan. Akhirnya saya merasa bahwa penghargaan itu akan mematikan kreativitas anak yang sudah berjuang tapi tidak mendapat apa-apa. Demikian Bu, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Bu Irma terima kasih atas jawaban teman-teman. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya, sebentar kita akan mengupas tentang hal tadi. Di konsep inti budaya positif ini ada banyak sekali materi. Di sini kita akan melihat ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan universal, ada motivasi perilaku manusia, teori motivasi, hukuman, penghargaan, ada restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, dan ada segitiga restitusi. Sangat kompleks sekali materi yang ada dalam konsep inti budaya positif. Mungkin pada malam hari ini semoga kita bisa membuka sedikit demi sedikit, tapi untuk mempelajari lebih lanjut materi ini mudah-mudahan nanti teman-teman bisa nanti ini teman-teman lain sudah ada filenya, nanti kita untuk yang lain kita bisa berbagi file ya. Kemudian ini ada miskonsepsi yang terbangun tentang teori kontrol. Jadi ada ketidaksesuaian kepemahaman yang sudah dibangun oleh para ahli atau yang disepakati kebenarannya. Yang pertama, bahwa ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Kemudian yang kedua, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju sebenarnya pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ini kan sebenarnya selama ini bahwa kita ini kan orang dewasa, bisa memaksa kamu, bisa memaksa siswa karena kita ini orang besar. Kamu harus tunduk, kamu harus patuh, itu kan ada ilusi seperti itu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif sebenarnya untuk jangka panjang. Dalam sebuah hubungan permusuhan itu bisa terbentuk. Kita lanjut. Kemudian kita berusaha untuk merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, kita ubah bahwa realitas kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol ini diajarkan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap sesuatu. Kemudian untuk paradigma stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu mungkin kemarin. Kita mau ubah ini bahwa kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu bisa saja berbeda dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Kita harus memahami sekarang bahwa sebenarnya semua perilaku itu ada tujuannya. Nanti kalau misalnya ada tujuannya, perilaku itu memiliki tujuan, akan ada penanganan yang kita lakukan terhadap perilaku itu. Kalau misalnya perilaku itu mendapatkan efek yang kurang baik misalnya kepada orang lain. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang harus kita ubah paradigmanya bahwa hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri Anda.
hanya kita sendiri, motivasi intrinsik. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, paradigmanya bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada saat sudah dibujuk, tidak mau, kita akan paksa. Nah, ini kita ubah paradigmanya ke pendekatan teori kontrol menjadi ada kolaborasi dan ada konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan ada kolaborasi yang dibangun. Kalau misalnya selama ini kita kalau sudah dibujuk tidak bisa pakai cara maksaan, akhirnya mau dirubah paradigmanya menuju ke kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, kemudian menjadi diubah model berpikir menang. Ya. Kemudian lanjut lagi kita ke disiplin positif ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward ataupun dengan ancaman atau hukuman. Jadi di sinilah nanti akan kita kaji tentang disiplin positif. Dia akan bertumbuh karena itu adalah kesadaran, bukan karena diiming-imingi dengan imbalan, bukan karena dikasih ancaman, bukan karena dihukum, sehingga dia memiliki disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena hanya motivasi intrinsik dari dalamlah itu yang akan menumbuhkan kesadaran orang itu mau merubah dan memperbaiki diri sebenarnya. Boleh ada masukan dari luar, tetapi motivasi intrinsik itu sangat besar yang harus dibangun dari dalam. Makanya nanti bagaimana kita melakukan nanti pendekatan-pendekatan yang bisa menumbuhkan itu motivasi intrinsiknya. Sehingga kalau dia melakukan sesuatu memang karena ada kesadaran, bukan karena ada penghargaan, bukan ada ancaman atau ada hukuman. Kemudian kita memahami bersama ada banyak nilai-nilai kebajikan ya. Jadi nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari dia suku bangsa mana, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada profil pelajar Pancasila, ada ibu primari, yes ya, toleransi, rasa hormat. Ya selama ini kita sudah tahu, sudah kita amalkan, kerjasama, percaya diri. Ada juga 9 pilar karakter ini, cinta Tuhan, hormat, suka menolong, kreatif, kepemimpinan. Itu semua nilai-nilai kebajikan yang kita saya kena percaya kita sudah mengenal selama ini akan nilai-nilai kebajikan itu. Nah, kemudian ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang berbeda-beda tentunya kepada setiap manusia. Ada kebutuhan untuk penguasaan. Bahwa dia berkuasa ini. Saya lah penguasanya ini kelas. Saya bintangnya ini kelas. Nah, itu dia ada kebutuhan anak itu kalau di sekolah. Ada juga manusia ya, atau kita analogikan ke siswa. Ada yang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Dia akan melakukan sesuatu ketika kita memberikan kasih sayang dan rasa bahwa dia diterima dengan semua latar belakangnya, dia diterima di tempat kita. Nah, kemudian ada juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa? Dia butuh makan, dia butuh pakaian, dia butuh tempat tinggal. Nah, itu kebutuhan dasar. Nah, kemudian dia butuh kesenangan. Ada kebutuhannya yang karena mau senang-senang saja. Nah, kemudian ada juga kebutuhannya karena dia ingin bebas. Bisa saja selama ini misalnya di rumahnya dia tidak mendapatkan kebebasan dan dia ingin mendapatkan kebebasan itu di sekolah. Jadi kita harus tahu nanti kebutuhan apa sih yang dimiliki oleh yang harus saya penuhi untuk siswa saya. Kalau itu di rumah, kebutuhan apa yang ingin saya penuhi untuk keluarga saya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Manusia itu
memiliki motivasi dalam perilakunya. Ada saja manusia yang memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Kayaknya saya tidak enak ini kalau tidak begini. Kayaknya saya tidak enak sama si ini. Kayaknya saya tidak enak sama si itu. Itu kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi kalau saya terlambat, saya dikasih hukuman ini sama ibu guru saya. Berarti motivasinya melakukan perbuatan itu adalah untuk menghindari hukuman. Nah, ada juga manusia yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aduh, saya mau belajar giat. Kenapa? Supaya saya dapat ranking. Karena kalau ranking di sekolah dikasih ke hadiah. Kalau janji ke hadiah, memberikan ke motor metik kalau di SD. Kalau di tingkat menengah tambah tinggi janji-janjinya. Nah, itu dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini yang kita harapkan. Bagaimana sehingga motivasi perilaku manusia ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini masih ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu akan menyakitkan. Siapapun yang pernah mendapatkan hukuman itu menyakitkan. Ya, walaupun mungkin tidak tersurat, tapi mungkin tersirat, akan nampak di raut wajahnya, itu menyakitkan. Kemudian hukuman itu pasti tidak nyaman. Harus diakui bahwa dihukum itu tidak nyaman sama yang dikenai, yang diberi hukuman. Kemudian hukuman itu membuat juga sebagai murid takut. Dia pasti takut. Kemudian dia memaksa. Kalau tidak begini, maka akan begini. Ya, itu kan hukuman. Maka dia akan terkesan menjadi memaksa. Kemudian murid menjadi menyembunyikan kesalahan. Kalau ditanyai, apakah betul kamu yang pukul ini temanmu? Tidak, Bu. Kenapa? Karena kan dia takut dihukum. Dia menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri ketika dia mendapatkan hukuman. Itu identitas gagal. Salah satu identitas gagal juga adalah penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Merusak hubungan dan sifat iri. Mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kok menghukum dengan sistem ranking adalah termasuk identitas gagal? Kita bisa melihat bahwa siswa yang diberi label ranking 1, dia ada dalam tahap kecemasan. Kecemasan kenapa? Kecemasan untuk selama dalam kurun waktu, katakanlah 1 semester, 6 bulan, dia dikasih ranking 1. Semester kedua itu dia ada kecemasan. Kecemasan apa? Kecemasan untuk mempertahankan itu yang sudah dia dapat. Kalau yang siswa yang lain kan dia aman, tapi dia ada kecemasan. Belum lagi kalau dia mendapat janji-janji dari keluarganya, akan dikasih ini dan situ, itu ada kecemasan. Itu sebenarnya termasuk identitas gagal dan termasuk merampas hak menghargai dirinya. Mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Karena kan siswa misalnya dikasih, kalau kamu bisa ini, saya akan kasih seperti ini. Akan ada siswa yang mikirnya, aduh, apa ya sebentar hadiahnya Bu Guru, apa ya sebentar imbalannya. Kreativitasnya bisa jadi hilang, karena yang ada dalam pemikirannya adalah hadiahnya itu atau imbalannya itu. Makanya dia termasuk identitas gagal. Perbedaan, contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau yang termasuk hukuman, kalau guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit. Ini kan siswanya tidak mengerjakan PR, tapi disuruh menghormat ke bendera selama 10 menit. Ini hukuman. Guru marah dan murid takut. Marah karena dia tidak mengerjakan PR. Nah, ini hukuman. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi saat istirahat tiba, kan dia tidak kerja PR, ya minta dikerja.
kerja tugasnya tadi karena kamu tidak kerja PR-mu. Atau kamu tulis PR-mu ini dengan 3 kali lipat. Atau misalnya dia menulis kalimat ditulis 3 kali. Kenapa? Karena kamu tidak mengerjakan PR. Itu konsekuensi. Nah, tapi kalau konsekuensi itu sudah disepakati. Siswa sudah tahu bahwa kalau dia tidak mengerjakan PR, ada konsekuensi yang sudah dia ketahui. Jadi ini kan ada 2 arah, guru dan siswa. Kalau hukuman tadi itu tidak ada kesepakatan. Yang dia tahu siswa bahwa kalau saya bersalah pasti dihukum oleh guru. Kalau konsekuensi itu siswa tahu. Oh, kalau guru saya, kalau saya salah, saya tidak kalau saya tidak mengerjakan PR, maka saya akan mengerjakan tugas saya. Kemudian konsekuensi guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Apa keyakinan kelas yang sudah yang terkait dengan tugasnya itu? Apa keyakinan kelas yang dilanggar? Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Jadi konsekuensi dan restitusi ini merupakan identitas sukses ya. Oh ini, kayaknya tadi lompat ini. Konsep disiplinnya pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa ciri-cirinya restitusi? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, dia sifatnya tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian dia fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi, bukan mencari-cari lagi kesalahan. Apa kesalahanmu, apa kesalahanmu. Tapi yang kita lakukan adalah bahwa ini bisa diperbaiki kesalahannya. Sekarang apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Itu kalau restitusi. Ya. Jadi restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Ada yang pertama itu penghukum. Ya. Jadi yang kedua pembuat terasa bersalah. Sebentar kita kasih langsung contohnya. Kemudian ada yang sebagai teman. Kemudian ada untuk pemantau dan ada untuk manajer. Kita langsung lihat contohnya. Contoh penerapannya 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, tidak memakai topi, tidak memakai dasi misalnya ya, tidak lengkap. Ketika kita mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, kita itu termasuk posisi penghukum. Kita ini guru posisi penghukum kalau berkata seperti itu. Kalau misalnya kita mengatakan kepada siswa, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu membuat rasa bersalah, karena siswa akan merasa bahwa saya merasa bersalah ini. Kemudian ketika kita mengatakan, ayolah yang tertib, buat Ibu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu berarti kita posisi teman kepada siswa. Ketika kita mengatakan, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu pemantau, mengawasi. Kemudian posisi yang terakhir, manajer. Kita akan mengatakan kepada siswa kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Silakan Bapak dan Ibu menilai. Kebiasaan saya di sekolah, ini saya berada di posisi kontrol mana ini? Yang paling rendah dia penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian ke teman, pemantau, manajer. Ini yang topnya ini, jadi manajer. Oke. Kemudian ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sekarang kalau saya bertanya kepada salah seorang peserta room pada malam hari ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat
mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Bisa resen? Ayo. Silakan Bapak Ibu yang mau Pak Aryansyah, silakan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan terkait keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Jadi peraturan di sini mewajibkan kita untuk menggunakan helm karena kita bisa dilindungi dari yang namanya musibah, seperti ketika kita jatuh dari motor kan kepala kita tidak langsung terbentur di aspal seperti itu. Jadi peraturan seperti ini menjadi sebuah kesepakatan di lingkup masyarakat bahwa ketika menggunakan motor harus menggunakan helm, sebab ada dampak yang bisa kita hindari, seperti ketika kecelakaan itu kalau kita pakai helm biasanya kan yang fatal itu ketika kita jatuh dari kendaraan itu kan, kalau kepala yang terbentur biasanya kalau bukan resiko kematian ya resiko gawat yang mungkin bisa membuat kita koma seperti itu. Mungkin seperti itu peraturan kelasnya. Oke, terima kasih Pak Aryansyah. Jadi tadi Pak Aryansyah sampai bahwa supaya kita terlindungi, berarti supaya kita mendapatkan keselamatan ya. Supaya kita kan selamat kalau kita ini. Sekarang kalau kita lihat yang kedua dulu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Siapa yang bisa memberikan di sini pendapatnya? Ayo, silakan Bapak Ibu raise hand untuk membersamai di webinar kita. Silakan Ibu Nuryani. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin karena memang itu adalah peraturan. Terus yang kedua, itu merupakan sebagai bentuk untuk maksudnya kegunaan manfaat dari diri kita sendiri, yaitu supaya tidak ada debu yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi istilahnya untuk kesehatan. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nuryani, luar biasa. Jadi yang pertama tadi Pak Aryansyah untuk keselamatan, kemudian dari Bu Nuryani untuk kesehatan. Berarti keselamatan dan kesehatan itulah namanya keyakinan. Ada nilai-nilai kebajikan. Kalau cuma kita mengatakan harus pakai helm, itu peraturan. Gunakan masker gunakan masker dan cuci tangan, itu peraturan. Tadi supaya selamat, supaya sehat, itulah namanya keyakinan. Jadi mengapa keyakinan bukan peraturan kelas saja? Jadi keyakinan tadi, nilai-nilai kebajikannya tadi adalah supaya selamat, supaya sehat. Itulah nilainya. Jadi kita merujuk kepada nilainya, bukan peraturannya saja. Tapi ada hal yang lebih dalam yang kita ingin tuju. Kenapa kita harus pakai helm? Kenapa harus pakai masker? Ada nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan di situ. Ada nilai-nilai yang akan kita yakini kalau misalnya kita memakai peraturan itu. Jadi itu peraturannya. Kemudian tadi adalah keyakinannya, ya, sehat dan selamat. Oke, terima kasih Bu Nuryani dan Pak Aryansyah. Oke, lagi sedikit ini Bapak dan Ibu. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi awalnya kita berdiskusi dulu tentang peraturan di kelas kita. Kalau misalnya itu adalah sekolah, peraturan di sekolah. Kemudian dari peraturan itu kita menyusun menjadi keyakinan. Kemudian hasil keyakinan itu kita tempelkan di dalam kelas.
Bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas? Dia kan lebih abstrak daripada peraturan, ya. Seperti tadi kesehatan, keselamatan. Sedikit saja, biar mudah diingat. Tidak perlu terlalu panjang-panjang keyakinan kelasnya, supaya siswa mudah dilihat. Misalnya saling menghormati, saling menghargai. Itu namanya keyakinan kelas, ya. Jadi nanti dibedakan peraturan dengan keyakinan kelas. Kemudian dia berupa pernyataan universal, pernyataan yang umum. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Kemudian kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Kemudian dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian materi yang terakhir kita pada malam hari ini adalah segitiga restitusi. Jadi dari beberapa hal di budaya positif ini kita mengenal ada segitiga restitusi. Yang pertama, bila ada sebuah kasus atau yang terjadi di sekolah, kita harus menstabilkan dulu identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya. Contohnya yang mana kalau menstabilkan identitas, kita mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita mencoba dulu menstabilkan identitas, ya. Terus yang kedua, setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Ya, semua perilaku memiliki alasan. Kita akan mengatakan sama siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang samping kanan lagi, terakhir kita menanyakan keyakinan. Kita semua kan memiliki motivasi internal. Kita akan mengatakan sama siswa, keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Jadi kalau sudah disepakati, saling menghormati, saling menghargai, tiba-tiba dia berkelahi, itu kan kita bisa menanyakan, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Oh, saling menghormati, Bu, saling menghargai. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya kepada anak kita. Itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini segitiga restitusi istilahnya, ya. Oke, Bapak dan Ibu, itu saja materi saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Suraraub sebagai narasumber Webinar di Budaya Positif. Waktu yang digunakan tadi presentasi dan mengantarkan materi adalah 40 menit. Jadi ada banyak waktu kita akan mengupas tuntas melalui tanya jawab. Untuk tanya jawab sesi pertama, sesi kedua nantinya, saya daftar 3 orang. Namun kita bersepakat di sesi ini karena harapan kita semua akan yang tidak terganggu jaringan, silakan buka kamera, baik yang mengajukan pertanyaan maupun tidak, lebih kepada mengisyaratkan bahwa kita hadir seutuhnya di webinar ini, walaupun dalam tatap maya, ada yang dari jauh, ada yang misal kecuali tadi itu terganggu dengan jaringan. Baik, yang pertama silakan Pak Aryansyah pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari pertanyaan saya terkait materi budaya positif di sini. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana pihak sekolah kira-kira jika kita berkomunikasi dengan orang tua dan melibatkan mereka dalam mendukung budaya positif di sekolah. Kira-kira bagaimana langkahnya itu, Bu, untuk mengkomunikasikan kepada orang tua siswa terkait budaya positif di sekolah. Karena seperti yang saya alami sebenarnya itu di daerah saya itu, Bu, rata-rata orang tuanya kan pekerja semua, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi petani rumput laut.
Ketika kita membuat sebuah kesepakatan sekolah, biasanya orang tuanya juga kurang tahu apa keyakinan atau keyakinan sekolah yang ada di sekolah kita, karena faktor kesibukannya itu. Kira-kira mungkin ada langkah atau cara untuk mengatasi seperti ini, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aryansa atas pertanyaan penanya pertama. Silakan Resen untuk penanya kedua. Kita daftar dulu sampai 3 pertanyaan. Ini menarik, sudah dikupas tuntas, tapi tentunya terasa ada yang ingin menyamakan persepsi. Ya, silakan Ibu Rahmatia. Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi pertanyaan saya terkait 5 posisi kontrol. Ketika kita menghadapi siswa yang mengalami masalah atau permasalahan atau memiliki kasus, apakah posisi kontrol yang digunakan hanya sebagai manajer, sedangkan kita karakter siswa yang kita hadapi berbeda-beda, terkadang sudah bikin masalah hari ini, besok bikin masalah lagi. Apakah tidak bisa dipakai itu posisi kontrol sebagai penghukum atau sebagai pemantau? Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, luar biasa pertanyaannya, akan menggugah kita semua, baik narasumber atau siapapun yang bergerak dalam dunia pendidikan dengan 5 posisi kontrol. Oke, yang ketiga dari Ibu Nuryani, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak izin ini jaringan di sini lagi tidak bersahabat. Silakan. Ibu narasumber, ya ada pun yang ingin saya tanyakan tadi itu tentang penghargaan, Bu. Tentang penghargaan yang sejatinya dulu menurut pendapat saya bahwa saya rasa penghargaan itu memberikan motivasi kepada anak-anak didik kita. Anggaplah misalnya kita memberikan sebuah penghargaan, minimal itu sebuah tepuk tangan bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya. Saya rasa itu anak-anak sudah termotivasi untuk belajar. Nah, sedangkan di sini tadi Ibu mengatakan bahwa sesungguhnya penghargaan itu bisa mematikan kreativitas atau ada rasa iri di dalam diri peserta didik lain. Nah, pertanyaan saya, Bu, penghargaan yang seperti apa yang harus dilakukan oleh kita seorang guru kepada anak didik kita agar anak didik kita itu termotivasi dalam belajar? Itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nuryani. Baik Bapak Ibu guru, luar biasa peserta webinar ini cerdas dan kritis dan sangat menusuk pertanyaannya dari Pak Irwansa. Saya urai ulang, nanti Ibu narasumber memilih yang mau dijawab. Pak Irwansa menanyakan tentang bagaimana pihak sekolah dalam pelibatan orang tua terkait dengan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah ini, lebih kepada sosialisasi dan teknis. Kemudian yang kedua dari Ibu Rahmatia, 5 posisi kontrol ini, apakah bisa seorang guru mengubah posisinya tidak hanya pada posisi manajer, karena kita ketahui karakter siswa ini berbeda-beda. Apalagi kalau itu terus siswanya yang jadi tiba-tiba kita berubah menjadi penghukum atau membuat rasa bersalah. Yang ketiga dari Ibu Nuryani tadi menanyakan tentang, ini menarik, penghargaan. Penghargaan yang bagaimana, Bu? Jika memang itu dianggap penghargaan itu mematikan kreativitas. Saya kira itu silakan Ibu narasumber yang hebat bersama teman-teman peserta webinar kali ini. Dengan hormat disilakan. Iya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini pertanyaannya luar biasa juga semua ya, bisa menangkap materi ini dengan baik. Jadi yang dari Pak Riansa tadi, bagaimana sih mengkomunikasikan ini tentang kesepakatan, kalau ada kesepakatan yang dibangun di sekolah. Karena memang sangat penting kita mensosialisasikan ya. Jadi mungkin harus urun rembuk dengan semua warga sekolah, guru, kepala sekolah. Kemudian kita memanggil juga orang tua. Kita perlu memberitahu
orang tua bahwa ada kebiasaan atau budaya positif yang dijalankan di sekolah seperti ini. Kemudian diberitahu juga bahwa ada keyakinan kelas yang dibangun di setiap kelas seperti ini. Dan boleh juga diberitahu bahwa kita juga ada konsekuensi misalnya seperti ini. Jadi memang perlu terbuka semua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita perlu membicarakan itu dengan semua orang tua karena bagaimanapun juga budaya positif yang kita harapkan ini sebenarnya kan tidak hanya menjadi tugas kita sebagai guru, tapi budaya positif itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama antara guru dengan orang tua. Jadi ketika misalnya sudah kembali ke rumah, orang tua itu dapat melanjutkan kembali. Bahkan orang tua juga bisa melakukan pembiasaan atau budaya positif yang ada di rumahnya. Jadi kan agak matching atau nyambung. Nah, ini yang tidak diinginkan terjadi ketika misalnya di sekolah ada, kemudian di rumahnya berbeda. Jadi tadi memang bagus sekali Pariansa harus dibangun. Semua yang akan kita lakukan di sekolah, baik itu dari awalnya peraturan, kemudian menjadi sebuah keyakinan, kemudian menjadi sebuah kebiasaan atau budaya positif yang dibangun di sekolah, sedetail itu harus ada komunikasi yang dibangun dengan orang tua. Setidaknya ada grup yang kita buat dengan orang tua siswa, dengan di kelas-kelas masing-masing, jadi ada informasi-informasi sehingga orang tua juga dapat memantau dari rumah, walaupun anak itu berada di sekolah, dan bisa melanjutkan kembali ketika tiba di rumah seperti apa yang sudah dilakukan oleh orang tua guru di sekolah. Saya pikir itu Pak Aryansyah. Ya, baik Ibu narasumber, luar biasa sudah memberikan jawaban. Pelibatan orang tua dengan melibatkan bahkan memanggil dengan teknis-teknis tadi disampaikan. Nanti kita akan mendengarkan, sebelum mendengarkan tanggapan balik dari Pak Aryansyah, salah satu tips biasanya itu kalau boleh saja, kalau orang tua tadi ada yang bekerja nelayan dan sebagainya, ya dikirimkan saja selebaran kesepakatan atau keyakinan yang sudah menjadi budaya positif di sekolah, boleh dalam bentuk piagam diberi map seluruh siswa untuk menjadi pengetahuan semua orang tua jika memang berhalangan ketika dalam hal sosialisasi. Silakan Pak Aryansyah, adakah tanggapan balik? Ya, terima kasih banyak Pak. Saya rasa sudah sangat bagus dan cukup bagi saya. Semoga bisa saya implementasikan di sekolah saya Pak. Insyaallah. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Aryansyah. Kalau sudah merasa cukup, kita plus untuk Pak Aryansyah dan jawaban dari Ibu narasumber. Luar biasa malam ini untuk penanya pertama. Kita akan ke pertanyaan kedua. Silakan Ibu narasumber. Ya, tadi pertanyaan dari Ibu Rahmatia ya. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, apakah hanya sebagai manajer saja yang bisa kita lakukan? Begini, seperti misalnya posisi penghukum. Kita selama ini mungkin cenderung melakukan posisi penghukum. Karena kita juga dibentuk oleh sistem. Kita dari zaman dulu, kita sekolah, kita ngaji, kita biasa dapat ini posisi penghukum, dan itu tersimpan mindset-nya di kita, dan mungkin nularnya juga ke siswa kita melakukan itu. Tapi kita harus menyadari bahwa itu kan kalau kita menghukum, itu pasti mengatakan, patuhi aturan saya ya, awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu. Ini lagi orangnya, kamu lagi. Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat ini. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu sudah wajahnya juga, bu gurunya sudah merah, bertolak pinggang juga, matanya melotot. Kemungkinan hasilnya itu murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Tapi dia tidak mampu menampakkan kenapa? Karena dia dikuasai. Dia kan, saya murid di sekolah ini. Bisa jadi dia duduk kembali setelah kita marahi, dia akan mencoret-coret bukunya atau mejanya. Jadi kalau ada coretan banyak di buku dan di meja, bisa jadi itu bentuk luapan kemarahannya yang tidak bisa dia sampaikan. Dan kita kan tidak akan menyadari itu bahwa murid saya ini marah. Lebih buruk lagi, dan ini pernah terjadi, sepulang sekolah bisa saja itu motornya atau mobilnya pak gurunya nak kempeske atau nak kasih paku karena dia dendam. Jadi hukuman itu membawa rasa dendam kepada siswa. Ya, tapi kalau misalnya bapak dan ibu manajer sih sebenarnya ini paling top.
dan butuh kebiasaan, butuh kesabaran, membiasakan mungkin sekali waktu karena kita baru dapat materinya kita jadi manajer, esoknya kembali lagi ke menghukum. Namanya juga kita lagi hijrah. Seperti tadi yang disampaikan Bu Rahmatia, apakah semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama? Silakan kita mencari berevaluasi. Tapi intinya dihindari menghukum. Kalau misalnya kita kayaknya posisi teman ini siswanya mau deh kalau saya pakai posisi teman, silakan. Kemudian manajer tadi pemantau itu pun juga masih positif, pemantau. Manajer kan pasti di atas. Tapi yang perlu kita menghindari adalah posisi menghukum dengan pembuat rasa bersalah. Kenapa? Karena yakin dia nurutnya sesaat dan pada saat itu. Pada saat mungkin kita berbalik dia akan ketawa. Bagus sih kalau tidak ada gambar di bukunya, gambar guru yang sedang marah. Dan itu kan kita tidak tahu karena kita merasa bahwa gampang sekali miku rasa kalau langsung marah Kak karena terluas lepas keluar kata-kataku sananto maka kurasa padahal kita sedang menghukum siswa. Kalau misalnya jadi kalau saya sih sebagai sarannya pakai saja boleh teman pemantau manajer nanti dikondisikan, tapi lebih bagus lagi kalau bisa jadi manajer, tapi dihindari itu hukuman karena yakin dan percaya itu tidak akan bertahan lama, sesaat saja. Tapi ini kan butuh kebiasaan tadi, butuh hijrah untuk itu, kembali ke jalan yang benar. Tidak akan mudah ini, tapi butuh komitmen kepada diri bahwa saya akan berusaha. Mungkin satu kali jak marah, kenapa kamu terlambat? Langsung ingat Ki, kenapa terlambat? Nah, karena diingat bilang ada kan posisi lain. Jadi itu akan berevolusi sendiri. Tidak bisa serta merta sudah dapat materinya langsung harus pengen jadi manajer, kalau tidak bisa kan tidak gagal kayak ini karena saya sudah dapat materinya. Artinya setidaknya hari ini kita tahu bahwa ada beberapa posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Tapi kalau belum bisa menjadi manajer, jadilah teman, jadilah pemantau. Syukur-syukur alhamdulillah kalau kita sudah bisa menjadi manajer. Tapi dihindari hukuman, dihindari. Tapi kalau misalnya dihindari dan masih juga kita melakukan, ya semoga hari berikutnya tidak lagi dilakukan. Jadi ada komitmen kepada diri. Ya, seperti itu Bu Rahmatia. Ya, terima kasih banyak Ibu narasumber, ini menarik, aplikatif sekali ya. Sampai mukanya digambar gurunya kayak mobil motor jadi. Jadi terkait dengan posisi apa yang disampaikan Ibu narasumber ini sudah mengantarkan kita. Jadi karena banyaknya karakter siswa, minimal kita tidak turun grade yang tadinya siswa yang dianggap kita sudah lakukan di posisi manajer, tapi tiba-tiba turun lagi pada siswa yang satu. Jadi ketika sudah kita petakan kemungkinan ini siswa yang kita anggap bahwa masih situasi bukan lagi penghukum, masih membuat rasa bersalah, naikkan grade-nya, jangan turunkan. Jadi kalau sudah bisa memetakan semuanya menjadi posisi teman, itu luar biasa. Lebih bagus lagi, naik lagi menjadi pemantau dan sampai manajer. Kita dengarkan tanggapan balik dari Ibu Rahmatia. Silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak atas pencerahannya Ibu narasumber. Kenapa saya bertanya begini? Karena kebetulan saya adalah wali kelas 9. Ada siswa saya 2 orang itu kembar. Tiap hari bikin ulah karena kalau di rumahnya katanya dia baik sekali, dia baik membantu orang tuanya karena dia keluarganya mamanya single parent. Makanya mungkin karena dia cari perhatian di sekolah, setiap hari dia bikin ulah. Kalau sama guru perempuan dia luar biasa sekali. Makanya saya bertanya begitu Pak, karena saya juga sudah setiap hari ada laporan anak wanita begini lagi. Ya semoga dengan belajar posisi kontrol ini saya bisa mulai menerapkan posisi pemantau. Iya, oke. Izin dulu Pak Moderator, ada yang menarik dari yang disampaikan Bu Rahmatia. Mungkin ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Wah, ini
Mungkin. Jadi sebelum kita melaksanakan tadi, memposisikan 5 posisi kontrol, layaknya kita memang harus mengetahui ada kebutuhan kayaknya ini kepada anak saya yang harus dipenuhi. Mungkin kebebasan, ada kebutuhan yang kita akan berikan di sekolah yang mungkin dia tidak dapatkan di rumah. Jadi sebenarnya dia bisa, tapi mungkin cari-cari perhatian, dia mungkin butuh kebebasan, mungkin dia butuh pelukan. Jangan sampai ada anak kita ini yang tidak sempat mendapat pelukan dari rumahnya karena kesibukan orang tuanya. Akhirnya dia membuat ulah di sekolah, jadi kesannya dia selalu nakal. Kenapa? Dia mungkin butuh dipeluk, diusap kepalanya kalau di SD. Itu ada kebutuhan. Bisa saja hal seperti itu tanpa berkata-kata kita peluk dia. Kenapa kina? Atau mungkin saja dia tidak bawa uang jajan hari itu. Itu kebutuhan bertahan hidup. Ada anak mungkin dia tidak sama sekali bawa uang jajan, bertengkar tomnya orang tuanya di rumah, datang ke sekolah tidak bawa uang jajan, dia mungkin nunduk saja, tidak kerja PR-nya dan sebagainya. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan bertahan hidup. Mungkin dia tidak mendapatkan makanan hari itu di rumahnya. Kita harus tahu itu sebelum kita masuk pada posisi segitiga restitusi kah atau posisi 5 kontrol kah, kita harus mencari tahu. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mencari tahu dulu sebelum kita memberikan perlakuan kepada siswa tersebut. Jadi betul-betul luar biasa sebenarnya tugas kita ini mendidik dan mengajar. Kita ini belum bicara tentang materi dalam mengajar, mendidiknya dulu yang luar biasa. Ketika jangan terlalu cepat menjas siswa. Kita tidak sama seperti kepada orang lain. Kita tidak boleh cepat menjas. Ada banyak hal yang melatar belakangi siswa melakukan hal tersebut. Ada apa? Kita harus mencari tahu itu. Oke, menarik. Terima kasih dari Bu Rahmatiah. Terima kasih banyak Ibu narasumber. Siswa kembarnya ini perempuan atau laki-laki sih, Bu? Laki-laki, Pak. Satu kelas lagi, satu kelas kembar. Kembar kelas 9 dan ya. Dalam 1 minggu ini sudah sampai hari Senin yang lalu tidak ikut upacara. Banyak sekali laporan. Wajahnya mirip ya? Mirip sekali, Bu. Kemarin dia berkelahi dengan teman kelasnya sendiri saat jam pulang. Luar biasa memang ini anak wali saya. Tapi dia tidak salah orang, Ki, karena kan mirip. Mirip, tapi bisa dibedakan. Luar biasa Bu Rahmatiah. Ya, terkait dengan kembar ini, saya pengalaman di sekolah itu punya siswa kembar laki-laki kelas 8. Jadi apa yang disampaikan Ibu narasumber memang mesti kita pahami dulu dia motivasi dia melakukan apa, kemudian kebutuhan, kan ada 3 tadi tuh motif ya dia melakukan apa. Kemudian ada mesti kita cari tahu dia membutuhkan apa sih dalam melakukan, padahal kalau menurut kunjungan rumah, informasi dari rumah tidak seperti perilakunya. Dia baik sekali kalau di rumah. Jangan langsung beranjak tiba-tiba mau grade jadi manajer kalau memang kita masih butuh dia, mental kita tidak siap dengan kondisi peserta diri kita untuk kita mungkin sebagai teman, minimal dia tidak lagi dihukum, karena apalagi kembar, satu dihukum biasanya terasa sakit juga itu kembarannya. Ya. Ada lagi Ibu Rahmatiah yang mau disampaikan? Ya, cukup Pak. Semoga bisa memotivasi saya menghadapi siswa saya ini. Semangat Bu Rahmatiah. Ya, semangat. Jadi kalau tadi Bu narasumber dikasih pelukan, karena laki-laki pelukannya yang sedang-sedang saja, tapi usap kepalanya boleh. Usap kepala. Iya. Sudah sering saya lakukan ini Pak. Ya, kalau mau tambah ada biasa Pak Guru Agama itu menyampaikan usap-usap kepala sambil baca selawat. Ya, betul. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita ke pertanyaan ketiga. Silakan Ibu narasumber. Oke, pertanyaan dari Bu Nuriani tadi ini. Sebenarnya kalau kita mendengar ini penghargaan itu penghargaan itu mematikan kreativitas, penghargaan itu menjauhkan motivasi, kayaknya tidak setuju ya. Karena memang selama ini kan kita dibentuk seperti itu. Di kurikulum sebelumnya kan kita mengenal kemampuan pengetahuan itu diberi reward, apakah ranking 1 atau apa, atau terbaik lah atau apa. Kemarin di kurikulum 2013 sebenarnya sudah ada warning untuk hal ini. Kemudian di kurikulum Merdeka ini kita dihenyakkan,
ternyata kita bisa sebenarnya dihukum dengan penghargaan. Jadi penghargaan itu mematikan kreativitas. Murid-murid itu diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil misalnya menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid itu bisa menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, kalau misalnya pemberian hadiahnya berupa benda atau barang, nah ini yang bisa. Tapi kalau misalnya mau memberikan motivasi dengan verbal, dengan tepuk tangan, dengan jempol, dengan emoji, itu saya pikir masih standar, masih boleh diberikan. Yang kita hindari ini sebenarnya kayak dia seperti hadiah, karena dia mengharap. Sebenarnya kayak tepukan tangan, itu biasa aja itu siswa bilang, nah lupa guru saya nak kasih ke tepuk tangan. Ada pernah seperti itu. Misalnya kan yang lain naik, kita beri tepuk tangan untuk ini. Terus yang kedua tampil lagi, kita berikan aplaus ini. Terus yang ketiga karena sesuatu dan hal kita lupa. Dia itu menuntut, akan ada itu dalam dirinya bahwa nggak tepuk tangan ke saya, berarti saya ini agak kurang bagus. Dia itu kalau sudah ada sebenarnya seperti itu, berarti dia sebenarnya sudah masuk kategori dia dihukum. Kecuali kalau mungkin ini sebenarnya relatif juga kepada siswa. Akan ada siswa yang tidak merasa terhukum untuk itu. Tapi kalau untuk penghargaan yang sifatnya seperti hadiah, janji-janji, sebenarnya ini penghargaan atau penghargaan ya. Sebenarnya penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang itu akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi contoh misalnya, hari ini ada sesuatu yang dia lakukan, kita kasih. Tapi berikutnya itu kita kasih lagi. Pasti yang ketiga dan keempatnya dia sudah berharap. Karena selalu ada, pasti ada nih. Kalau kita selalu membawa oleh-oleh pulang ke rumah, 1, 2, 3 kali, ada kita bawa makanan, ada kita bawa hadiah, itu anak-anak akan menunggu nih. Pasti ada lain, bawa ini nih, mamaku sebentar kalau datang. Pasti ada. Kenapa? Karena dia sudah membutuhkan itu penghargaan. Karena kenapa dia sudah bergantung kepada penghargaan itu. Itu yang kita hindari, bergantung kepada penghargaan itu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, bukan karena penghargaannya, tetapi lebih karena memang ada kesadaran dari diri ini yang kita mau harapkan. Jadi silakan Bapak dan Ibu mempelajari sendiri. Oh, kalau saya kasih penghargaan ini kepada siswa, kenapa jadi tidak terlalu bagus hasilnya? Mungkin karena dia mengharapkan hal itu. Kita stop. Tapi kalau misalnya sepanjang kita kasih penghargaan itu dan bagus, kita silakan mempelajari sendiri. Tetapi kalau terkait misalnya dengan kerutinan kita memberi, itu akan pasti ditunggu. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kebiasaan kita kan kita kasih ranking atau reward ranking 1 kepada siswa. Itu orang yang ranking 2, ranking 3 sampai ranking terakhir, pernah enggak kita tahu bagaimana perasaannya? Masih bagus kalau kita juga hargai sikapnya, hargai tanggung jawabnya yang lain. Kalau cuma pengetahuannya saja yang kita lihat, itu pasti iri. Ranking 2 itu ranking 3 akan iri. Kita harus mempertimbangkan itu perasaannya temannya yang lain. Kemudian ketika dia sudah mendapatkan misalnya peringkat 1, itu di semester berikutnya dia akan berusaha itu mati-matian mempertahankan itu, bahkan mudah-mudahan tidak melakukan cara yang tidak benar. Kenapa? Karena dia ada semacam dia dihukum bahwa dia harus bisa. Tapi mungkin ada karakter siswa yang tidak seperti itu. Karena sebenarnya karakter setiap orang berbeda. Jadi kembali kepada guru dan satuan pendidikan itu seperti apa. Dan ini semua seperti ini kan sebuah sistem. Semisal kita misalnya di sekolah mengkomunikasikan itu kepada teman guru dan masih ada masukan sebaiknya dikasih dulu Bu dengan pertimbangan seperti ini. Bisa kita pelajari. Mungkin di waktu yang lain kita berlakukan itu. Jadi akan sangat menyesuaikan saja. Tetapi intinya bahwa penghargaan itu terkadang menurunkan kualitas dan dia mematikan kreativitas. Tapi kalau ingin memberikan motivasi, Bu Nuriani misalnya tepuk tangan, memberikan jempol, emoji, kemudian hal-hal lain yang sifatnya verbal dan itu tidak terikat, tidak selalu dan tidak selalu ditunggu-tunggu, saya pikir itu sah-sah saja. Boleh memberikan motivasi seperti itu, perlu. Karena
Ya kadangkala kita memang membutuhkan motivasi-motivasi yang seperti itu, ya. Yang penting tidak gelamur-gelamur hadiahnya. Kalau anu kasih begini kok, nanti dia motivasinya untuk ikut itu, untuk seperti itu, ya. Kadang-kadang itu motivasi juga penting, ya. Motivasi dengan verbal, ya. Saya pikir begitu. Baik, Ibu narasumber, luar biasa mencerahkan kita semua. Kali ini di sela-sela Ibu menjelaskan sudah banyak ada emoji aplaus, tepuk tangan. Artinya ini menyimak para webinar peserta ini luar biasa. Terkait dengan penghargaan yang disampaikan Ibu, jadi yang penting penghargaannya dalam bentuk, tidak dalam bentuk barang yang menjadi kira-kira terikat menjadi motif itu terus yang ditunggu-tunggu. Kalau tepuk tangan ya masih ucapan-ucapan ya. Minimal biasa kalau kita bilang berikan tepuk tangan terbaik untuk dirinya, untuk diri kalian sudah melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya. Kembali ke Ibu Nuryani, masih ada tanggapan kah? Mungkin saya kira cukup, Pak. Terima kasih Bu narasumber atas pencerahannya. Nanti diaplikasikan di sekolah, Bu. Makasih, Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu Nuryani sudah memberikan pertanyaan. Untuk kita buka sesi kedua, karena kita sudah masuk 1 jam 10 menit, saya buka sesi kedua 2 pertanyaan. Silakan raise hand untuk sesi kedua. Jadi ada 2 orang, Pak Hairlani Amir dan Ibu Syarifah Marwah. Yang pertama silakan Pak Hairlani Amir. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin membuat pertanyaan di sini Bu tentang materi yang ada pada malam ini, yaitu tentang kegiatan membuat keyakinan kelas. Apakah di sini dalam kegiatan membuat keyakinan kelas ini apakah setiap guru harus membuat keyakinan kelas, atau apakah kita bikin diskusi atau rapat untuk menyamakan persepsi tentang keyakinan setiap di kelas? Karena jangan sampai siswa bertanya-tanya, kok kenapa ini guru yang satu, oh ini peraturannya, guru yang kedua, oh ini peraturannya. Jadi kayaknya itu agak bimbang itu siswa atau pusing lah. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua itu mengenai tadi Pak tentang penghargaan yang dapat penghargaan yang dapat mengubah kreativitas anak. Mematikan kreativitas. Ya, mematikan kreativitas anak. Saya menambahkan tadi pertanyaan dari Bu Nuryani bahwa sebenarnya setuju juga Pak tentang artinya penghargaan bisa mematikan kreativitas anak, tapi di sini kadang kita di desa ini Pak, Iya. Kadang itu orang tua walaupun nilainya paling tinggi, tapi kalau kita kasih di rapornya tidak ada ranking, pasti itu kalau pulang di rumahnya bilang, kenapa ini gurunya ini tidak dikasih ranking 1 padahal nilainya paling tinggi. Jadi ini bagaimana kira-kira mengubah mindset ini orang tua siswa di rumah ini, karena sebenarnya ini masih belum saya pahami terlalu ini kalau penghargaan ini Pak, karena kayaknya juga penghargaan, kalau ada penghargaan bisa juga memotivasi anak lain untuk bersaing ke siswa lain. Dan yang kedua saya sudah praktekkan dalam kegiatan praktik yang saya lakukan, saya mencoba kasih penghargaan atau hadiah yang menang. Ternyata 1, 2, 3 saya kasih hadiah, yang lain marah semua, tidak mau ikut pembelajaran yang lain. Jadi saya juga di sini antara bagaimana kira-kira solusinya ini Bu. Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Harlani ini luar biasa. Di pertanyaan kedua lebih memantik lagi kita, mengasah untuk berpikir kita, karena apalagi kita rata-rata di desa, anutan mungkin tradisi oleh orang tua itu masih melekang dengan kurikulum yang dulu-dulu.
Pertanyaan kedua dari Ibu Syarifah Marwah, silakan tadi resen. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja, ini tentang keyakinan kelas dan pengalaman pribadi kemarin itu pernah saya, bukan keyakinan kelas yang saya terapkan di sekolah, saya bikin kesepakatan kelas dengan siswa. Ya, karena mungkin dari kesepakatan menuju ke keyakinan Ibu ya. Ya. Memang bertahan, tapi cuman beberapa waktu saja setelah itu mungkin kami selalu ingin melakukan pembiasaan, tapi mungkin karakter anak atau bagaimana, memang secara teori mungkin sangat mudah kita ungkapkan bahwa dikasih begini, tetapi aplikasinya apakah karena situasi masyarakat sosialnya atau bagaimana, sehingga tidak hampir mungkin jauh dari teori yang akan dihasilkan nantinya. Jadi ini juga masalah, apalagi kita lihat situasi sekarang, mungkin teman-teman sudah tahu situasi di Lombok itu ada guru yang sementara di sidang karena untuk pembiasaan sholat digugat sama orang tua siswa. Ya, bahkan ada biasa mungkin kejadian juga di sekolah-sekolah, guru bermasalah dengan orang tua siswa karena ingin melakukan pembiasaan positif kepada murid, tapi menjadi kasus. Ya, karena memang siswa sekarang itu tidak bisa kita pungkiri karakternya beraneka ragam, apakah itu karena pengaruh teknologi yang disalahgunakan atau bagaimana sehingga terjadi degradasi sikap, penurunan sikap kepada peserta didik dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Itu yang saya alami di tempat saya mengajar. Jadi memang kalau secara teoritis enak sekali didengar, tapi implementasinya apa yang kita alami di sekolah tidak seperti itu. Nah, kemudian masalah anak yang bermasalah, malah yang saya alami Bu, bukan karena pengaruh ekonomi sosialnya anak, malah biasa anak-anak yang bermasalah itu adalah anak-anak yang sosial ekonominya di atas, malah mereka yang berkendaraan, memiliki uang jajan cukup, malah anak-anak yang ekonominya ke bawah, malah mereka memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan dengan nilai yang bagus dibandingkan anak-anak yang ekonominya di atas dibandingkan mereka. Jadi banyak kasus lah Bu ya mungkin yang bisa kita lihat, terutama yang sementara lagi hangat-hangatnya situasi yang di Lombok itu, karena ingin melakukan pembiasaan positif di sekolah. Jadi bagaimana kira-kira ini? Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih banyak dari Ibu Syarifah Marwah, dua juga yang ditanyakan. Jadi saya mengurai kembali Ibu narasumber, dari Pak Herlani sudah jelas tadi tentang keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas apakah satu menjadi semua keyakinan kelas semua kelas, ataukah per guru untuk keyakinan kelas tertentu ketika dia mengajar. Yang kedua, penghargaan ini merubah mindset sangat susah, apalagi pola tradisi yang dibangun oleh orang tua, berharap selalu ada bentuk penghargaan, minimal tulisan di rapor dia ranking. Belum itu masuk, ada hadiah-hadiahnya. Jadi ini merubah mindset Ibu narasumber. Pertanyaan dari Ibu Syarifah Marwah ini terkait dengan keyakinan kelas, ternyata sudah diterapkan masih posisi kesepakatan kelas. Betul sekali bahwa ini tidak mudah saya kira, dari apa program guru penggerak terkait dengan budaya positif. Namun ini sudah terasa jika memang sekolah menerapkannya, lebih kepada berangkat dari perubahan itu, perubahan paradigma itu memang butuh mental yang kuat. Terkait dengan mengaitkan dengan pembiasaan yang kejadian di Lombok, saya juga membaca, cuma belum menelaah apakah tuntutannya itu karena pembiasaan sholatnya yang dituntut, atau karena menghukumnya dia siswa tidak sholat itu. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Syarifah tentang anak yang bermasalah. Ini motifnya di sekolahnya Ibu Syarifah ini malah siswa yang ekonominya di atas yang bermasalah. Berarti ada hal lain yang butuh, apakah karena dia berlebihan ekonominya malah butuh kasih sayang, sehingga ada yang seperti itu.
Silakan Ibu narasumber, 2 sekaligus nanti ini akan dikupas tuntas oleh Ibu narasumber. Silakan. Iya, terima kasih luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Ini saya bilang malam semakin larut, ini diskusinya makin alot ini ya Pak moderator. Iya. Kalau membahas tentang kasus dan membahas tentang penghargaan sebenarnya tidak akan berkehabisan. Sebab kita tentu akan memandang dari sudut pandang yang berbeda. Ya, kita akan memandang dari sudut pandang yang berbeda. Terkait tadi yang ditanyakan Pak Herlani, apakah setiap guru perlu membuat ini keyakinan kelas? Jadi, semisal saya kasih contoh kalau kayak di SD. Kalau di SD, sebaiknya setiap kelas ada keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas tersebut. Di kelas di SD kan ini ada guru olahraga, ada guru agama. Jadi ketika misalnya lagi membuat peraturan di kelas 1, guru kelasnya ada, guru agamanya ada, guru olahraganya ada, dan ada siswa. Silakan buat. Nanti kalau guru kelas 2 buat, hadir lagi ini yang 2 orang. Ini contoh konkret ya, hadir lagi guru olahraga dan guru agama. Karena kenapa? Karena dia menjadi bagian daripada kelas itu. Jadi dia hadir di setiap keyakinan kelas yang ada di kelasnya. Jadi ketika nanti misalnya dia bermasalah, ini yang bermasalah adalah kelas 3. Kita menanyakan keyakinannya dan kita tahu persis bahwa ada keyakinan ini yang dilanggar. Karena kenapa? Kita sama merumuskan kemarin ini keyakinan. Ya, jadi sebaiknya di setiap kelas-kelas itu ada keyakinan. Kenapa? Karena setiap kelas kan berbeda, siswanya berbeda, kemudian gurunya juga mengajar kelas yang berbeda. Kemudian kalau di jenjang menengah, saya pikir sama juga, karena guru agama dan kalau di SMP jenjang menengah kan semua mapel ya, semua mapel ada. Jadi boleh perwakilan tetap ada dalam kelas, boleh melibatkan guru-guru lain untuk keyakinan kelasnya. Seperti itu. Jadi sebaiknya setiap kelas ada ya untuk keyakinan kelas. Kemudian terkait dengan penghargaan ini mungkin sebenarnya akan menjadi sebuah dilema seperti tadi yang dialami oleh Pak Herlani. Jadi saya ingin menyampaikan satu saran karena ini tentu juga ada pengkondisian. Jadi sebenarnya ini yang kita pelajari sekarang ini adalah teori-teori. Mari kita berevaluasi dengan teori ini. Artinya seperti ini, terkait dengan penghargaan tadi, karena misalnya di tempatnya Bapak dan Ibu tadi seperti itu, coba buat semacam angket di kelas. Kita bisa praktekkan ini untuk di setiap sekolah kita buat angket menanyakan perasaan kepada misalnya siswa-siswa yang ada di kelas itu, kita berikan beberapa pertanyaan. Misalnya contoh 1, kalau misalnya ada yang dikasih hadiah yang ini, bagaimana pendapatmu? Kasih ruang, dan itu semua ada setiap siswa. Jadi kita harus mencari tahu dulu ini sebenarnya siswa-siswa saya yang ada dalam kelas ini seperti apa. Karena jangan sampai memang semua siswa yang ada dalam kelas itu dia semua dikasih hadiah. Ada motivasinya memang yang tinggi di situ. Jadi kan kita yang harus mencari tahu sebenarnya. Ini siswa saya seperti ini. Terkait tadi rapor di penulisan ranking 1 ya, pencatutan ranking 1 di rapor. Ini kan sebenarnya ada baiknya sosialisasi kepada orang tua siswa. Dipanggillah orang tua siswa di awal tahun ajaran atau di pertengahan semester atau di akhir semester. Pada saat pembagian rapor, orang tuanya datang ambil rapor, kita mensosialisasikan. Itu sebenarnya rapor seperti ini. Apalagi rapor mulai kurikulum 2013 sampai sekarang kurikulum merdeka dia kan deskripsi. Kita berikan pemahaman kepadanya bahwa seperti ini. Bahwa bukan berarti kalau tidak ada di sini bahwa anak-anak itu. Dalam rapor kan ada misalnya prestasinya baik. Apa itu yang baik? Ada diurai ini, pramuka, dia ini. Itu kan ada bukti konkret di situ. Jadi butuh kerjasama yang baik lah dengan orang tua untuk mensosialisasikan ini terkait seperti ini. Ya sebenarnya intinya ke sini bagaimana kita berubah. Kemudian saya langsung ke Pusaripa ya. Jadi terkait juga tadi dengan keyakinan kelas atau kesempatan kelas tadi, seperti misalnya tadi dicontohkan Pak Akbar, saya juga sebenarnya tidak terlalu membaca detail. Yang mencuatnya sekarang kan kita berharap tentunya berdoa sekarang sebagai seorang guru, mudah-mudahan ini permasalahannya cepat selesai. Kita tentu miris ya sebagai seorang guru melihat kejadian itu, ada budaya positif yang mau ditanamkan di sekolah.
tapi berbuntut seperti itu ya. Jadi mungkin ada dalam tanda kutip ada yang kayak ada ketakutan, wah mending deh rasa aman, cari aman saja, tidak usah ada budaya positif segala lah pakai jadi masalah. Sama seperti menegur siswa, jangan menjadi ditegur, jangan menjadi masuk ke penjara gara-gara menegur kejadian. Jadi ada semacam itu. Saya pikir mudah-mudahan itu tidak terjadi. Seperti yang saya dialami oleh Pak Akbar, ada budaya positif. Kita juga sebenarnya sampai saat ini tidak tahu persis apa yang terjadi di sana. Tidak tahu persis seperti apa. Saya juga belum membaca seperti apa sih yang dilakukan oleh Pak Akbar yang intinya adalah menyuruh salat. Tapi apa yang dia dapatkan siswa itu sampai orang tuanya sampai mengajukan ini. Saya artinya kita mengambil ibrah atau pengalaman daripada itu, tapi kita harus mencari tahu dulu ini Pak Akbarnya lakukan apa kepada siswa persisnya, supaya kita tidak menghakimi, walaupun kita mungkin sebagai guru berharap hal ini tidak terjadi dan berharap budaya positif selalu bisa diterapkan, tapi kalau untuk memberikan menjas peristiwa ini kita harus mencari tahu dulu apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Pak Akbar kepada anak itu, apa yang dilakukan, ada kegerakan tangan, ada dan sebagainya dan semuanya. Adakah hukuman verbal atau fisik, kata-kata dan semuanya, kita tidak tahu. Ya, tapi mudah-mudahan saya yakin sebenarnya dan percaya guru di sana Pak Akbar itu adalah ingin menerapkan budaya positif yang baik di sekolahnya. Ya, jadi ini sebenarnya untuk menjadi pengalaman untuk kita. Tapi mudah-mudahan tidak menjadi ketakutan bagi kita dalam melaksanakan sebuah budaya positif. Hindarilah seperti tadi menjadi penghukum, membuat terasa bersalah. Menghukum itu bukan hanya dengan tindakan, misalnya kasih berdiri anak-anak, kasih lari mengelilingi lapangan, tapi dengan kata-kata kita yang pedas, yang menusuk ke hati, itu hukuman. Ya kita menghindari itu ya, artinya mencoba untuk melakukan itu. Ketika kita terjebak dalam kondisi itu ya, itu yang kita tidak bisa mungkin berbuat apa-apa, tapi mudah-mudahan kita bisa tidak seperti itu. Teori sih memang bagus. Yang kita pelajari hari ini adalah kita mau mengupas teori-teori yang bagus, dengan harapan teori-teori itu dapat kita praktekkan. Yang selama ini mungkin kita sudah banyak belajar, banyak mendengar, tapi kita masih actionnya masih kurang. Saya yakin dan percaya di sini teman-teman semua banyak mendapatkan ilmu-ilmu baik dari ilmu seperti di media dan sebagainya, tapi action kita yang masih kurang. Dan yang kedua, kolaborasi kita. Harus ada terbangun kolaborasi antara kita dengan teman-teman di sekolah dalam menciptakan sebuah aturan atau itu keyakinan. Jangan guru di sini lain, guru di situ lain. Sebab menjadi tidak berwibawa lah ceritanya, artinya tidak ini. Jadi harus dibangun kolaborasi antara kita dengan semua teman di sekolah. Dan ini tidak mudah. Semua yang kita katakan malam ini tentang posisi ini, itu tidak ada yang mudah. Kenapa? Karena memang itu butuh perjuangan untuk bisa melakukan itu. Butuh kesabaran, butuh pembiasaan. Dan kita tidak tahu berapa lama kita bisa hijrah. Kita bisa pindah dari kebiasaan yang lama ke kebiasaan yang baru. Tidak mudah memang, ya. Tapi itulah faktanya. Kalau kita bisa menjadi seperti itu luar biasa, ya. Kemudian tadi terkait misalnya motivasi, memang kebutuhannya bukan hanya untuk bertahan hidup, dia kekurangan makanan, pakaian, tapi ada saja siswa yang ekonominya di atas, dia butuh kesenangan, dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Orang tuanya sibuk cari uang, pedagang, subuh-subuh sudah tinggalkan rumah, dia kehilangan kasih sayang itu. Mungkin dia ugal-ugalan, dia mungkin kurang kasih sayang, padahal dia ekonomi tinggi. Berarti bukan kebutuhan bertahan hidup yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan adalah kebutuhan untuk kasih sayang, kebutuhan untuk rasa diterima bahwa kamu loh diterima di sekolah ini, kamu adalah bagian dari sekolah ini, kamu adalah anak saya misalnya. Dan itu dia tidak dapatkan di rumah. Makanya dia melakukan hal-hal mungkin yang di luar nalar loh kok melakukan begini. Jadi memang perlu kita PR kita besar. PR kita sebagai guru besar di sembari kegiatan kita yang lain, kita juga harus mengurusi hal-hal yang seperti ini dan itu tidak mudah butuh komitmen dulu. Ada niat kita, ada komitmen kita dan kita butuh doa.
Kita harus berdoa sama Allah, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, beri saya kekuatan, beri saya kesehatan, sebab saya mau seperti ini siswa saya juga mau seperti itu. Kita butuh itu, kita libatkan Allah dalam urusan kita. Karena kenapa? Bukan kita yang bisa mengubah siswa kita, bukan kita yang bisa mengubah seseorang, yang mengubah itu ada Allah. Kalaupun dia belum berubah, berarti usahanya perlu ditingkatkan, doanya perlu diperkuat. Padahal kita sudah melakukan itu, tapi kok masih begini? Seperti tadi yang disampaikan Bu Rahmatia, ya kita harus bersabar lagi, berdoa lagi, kasih kencang doa tak. Karena kenapa? Yang mengubah itu Allah. Bukan kita yang mengubah seseorang, tapi ada Allah yang mengubah. Yang kita lakukan adalah ikhtiar, berusaha, kemudian berdoa. Tapi jangan pesimis. Sudah mak berulang kali, tobat maka. Mungkin pernah kita begitu, tapi besok jangki lagi, munculkan lagi semangat tak, komitmen tak. Harus selalu memotivasi diri. Ada saatnya kita down, dan kita semua pernah mengalami itu. Pernah saya sudah lelah, saya sudah capek. Tetapi kembali harus ingat bahwa ini tugas dan tanggung jawab saya yang diamanahkan oleh negara, yang diamanahkan oleh Allah. Saya harus berusaha semampu saya. Itu yang harus terus kita kuatkan. Karena semua tentu ada pasang dan surutnya. Tapi kita harus tahu teorinya. Karena kalau kita tidak tahu teorinya, kita tidak bisa. Macam posisi 5 kontrol, segitiga restitusi. Oh, ada paling dibilang begitu. Itu kita harus tahu ilmunya. Karena ilmu juga harus ada dulu sebelum kita menerapkan. Itu tadi. Niat, komitmen, usaha, doa, harus kolaborasi semua. Kolaborasi juga dengan warga sekolah. Kalau berbeda dengan ini tak, kepala sekolah tak berbeda dengan ini kan juga satu masalah lagi. Belum selesai masalahku dengan siswa, masalahku lagi dengan guru, masalahku lagi dengan ini, belum lagi masalah di rumah dan penuh dengan masalah. Jadi selalu mendekatkan diri juga sama Tuhan. Perkuat agama tak, insya Allah akan dimudahkan. Berdoa sama Allah dimudahkan, niat yang baik insya Allah akan yang berbuah yang baik. Apa yang kita tuai itu yang akan kita apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Mungkin belum kita tuai, itu anak belum berubah. Di SMP berubah nih. Mungkin ada yang dia ingat, tapi nanti di SMP itu guru SD aku dulu pernah karena kasih begitu. Tapi masih jahat kak di SMP ini sadar maka dia ingat itu guru SD-nya pernah kasih tahu begitu, tapi mungkin Allah belum ubah sikapnya di SD, nanti di jenjang menengah. Jadi jangki bilang tidak berhasil kak. Kita tidak tahu ya. Kata-kata apa, kalimat apa yang bisa membuat anak itu sadar nanti di usia berapa. Kita tidak tahu seperti itu. Intinya kita jangan pesimis, kita harus tetap semangat, optimis untuk semua hal-hal baik yang kita lakukan di tengah luar biasanya persoalan hidup yang ada di sekitar kita ya. Saya pikir itu dari saya Pak Hairul dan teman-teman Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di forum ini. Baik, terima kasih banyak Ibu narasumber. Ya, sedikit lebih kepada apa ya? Semangat sekali Ibu narasumber ini. Kita beri aplaus dulu. Dari 2 pertanyaan tambahan tadi sudah luar biasa Ibu narasumber. Keluar nih tips-tips rahasianya yang menyampaikan bahwa doa dan yang bisa mengubah segala sesuatunya itu betul. Kita yakin dan percaya, dan itu sebenarnya adalah salah satu keyakinan. Kalau kita tidak yakin, maka saya tidak tahu bagaimana, apakah kita berpendapat bahwa kita lah yang mengubah sesuatu, tidak. Olehnya itu apa yang disampaikan narasumber menjadi modal kita bersama, menjadi bekal kita bersama bahwa ikhtiar dalam hal siswa akan berubah. Karena ini kan sebenarnya kita belajar juga untuk berubah. Merubah perilaku siswa tidak sama tentunya ketika kita akan membentuk sebuah kayu atau besi dalam mengubah perilaku siswa. Minimal niat baik kita itu dilandasi niat baik berdasarkan teori. Karena kalau kita tidak berdasarkan teori, sesuai dengan sama dan kodratnya, masih pola-pola lama, mungkin bayangan kita, anggapan kita, narasi kita bahwa kenapa siswa-siswa dulu berhasil napukul tonji? Ya mungkin napukulnya dengan salawat, dengan doa terbaik. Sekarang
kita kalau mungkin ada yang masih menghukum, marah, mungkin dengan karena kebencian, emosi, pada akhirnya kan itu hal yang negatif karena sudah bersama dengan setan kalau dengan emosi yang marah. Jadi itu adalah pembeda dari situasi kita. Yang paling terakhir tadi Ibu sampaikan, Ibu pengawas, bahwa apa kasus yang disampaikan tadi Ibu Rahmatia tentang banyaknya masalah, apalagi yang disampaikan Ibu Syarifah Marwah, ini adalah butuh yang namanya sabar. Maksudnya begini, kalau kita tadi Ibu sampaikan bahwa sudah berdoa Ki, sudah melakukan usaha, sudah melakukan bahkan restitusi, sabar Ki. Disampaikan Ibu tidak berubah di saat ini, betul. Kita tidak mana tahu kita punya alumni tiba-tiba, masa jadi polisi itu dulu? Masa sekarang sudah ini? Kita sendiri bahkan kalau kembali ke pola lama, mana enak, mana terasa enak ketika dinasihati dengan baik-baik dengan mesti dipukul. Kan itu kembalikan diri kita. Baik Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi untuk sesi terakhir. Ada yang minta sekali tadi ini raise hand di kolom chat. Silakan. Adakah yang Pak Aryansyah Imran? Silakan Pak. Oh iya Pak, Ya. terima kasih terkait tadi. Sebenarnya saya ini masih bingung ini antara penghargaan tadi atau hadiah. Oh ya. Saya sebenarnya tadi juga sedikit mengaitkan tadi pertanyaan Pak Hairlani terkait ini. Mungkin apakah ini bisa masuk dalam perankingan ya atau tidak. Istilahnya kan sekarang kita di kurikulum Merdeka itu tidak ada tulisan ranking, deskripsi. Mungkin saya sedikit memberikan masukan. Bagaimana kalau misalkan kita memberikan siswa-siswi kita itu semua dengan bentuk piagam penghargaan tentang prestasi sesuai dengan bakat minatnya peserta didik. Contoh misalkan kita memberikan piagam penghargaan sebagai leader untuk sang ketua kelas. Terus penghargaan untuk anak yang jago berolahraga itu kita bisa beri istilah most value player atau MVP seperti itu. Apakah itu bisa diberlakukan dalam pemberian penghargaan bagi peserta didik kita, bahwa itu adalah berupa hadiah yang bisa dijadi kenangan juga dalam bentuk piagam penghargaan, tapi tidak terkhusus untuk yang pintar saja, tapi kita semua kasih. Contoh misalkan kalau ada yang lagi anak-anak yang bandel, mungkin kita bisa kasih kata-kata yang memotivasi, misalkan untuk ini si Pak Hairlani bandelnya mungkin dalam artian bandel butuh perhatian, berarti kita kasih sedikit motivasi di situ di bentuk penghargaan. Jadi orang tuanya juga merasa bahwa oh, anak saya diperhatikan di gurunya. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aryansyah. Tidak juga bertanya tapi lebih kepada sharing bahwa ini praktek baik, salah satu praktek baik, tapi akan dijawab oleh Ibu narasumber dengan tidak kategori perankingan tapi lebih kepada pemberi motivasi penghargaan pada talenta-talenta ke semua siswa dengan kategori-kategorinya. Silakan dijawab Ibu narasumber. Iya, oke. Terima kasih Pak Aryansyah, luar biasa. Ini kayaknya ada kaitannya dengan pertanyaan Ibu Nuriani tadi, bagaimana memberikan motivasi kepada siswa yang bukan seperti tadi ada hadiah. Saya pikir itu bagus, ya. Dan di sini sebenarnya begini, kenapa cenderung itu menghukum? Pertama karena mungkin hadiahnya dalam bentuk barang atau benda yang berharga. Terus yang kedua, ada beberapa siswa lain yang tidak mendapatkan itu, padahal mereka bagus untuk hal lain. Jadi ketika misalnya kayak seperti tadi kita kasih misalnya contoh sertifikat, kasihlah kepada semua siswa. Cari siswa si B ini apanya yang unggul. Oh dia unggul di sini. Oh kalau siswa si C dia unggul di apanya. Oh dia unggul di olahraganya. Siswa yang ini dia unggul di bidang apanya. Oh dia rajin sekali. Dia tidak tahu, tidak lancar membaca tapi rajinnya. Kasih ke situ penghargaan di rajinnya. Tadi seperti misalnya bisa dikasih kayak sertifikat. Atau selain sertifikat bisa dia dalam bentuk pengalungan yang bisa dia gantung. Bahwa saya pernah jadi orang yang rajin.
di sekolah. Itu dia gantung di kamarnya. Nah, itu dia akan kenal. Nah, bisa sih motivasi seperti itu. Tapi ini diupayakan bahwa motivasi itu diberikan, intinya adalah dia diberikan kepada semua siswa dengan mencari sisi lebihnya dan dihindari bahwa ada ketergantungan. Sebenarnya itu tadi yang kenapa penghargaan itu menjadi menghukum, ketika misalnya dia dalam bentuk barang, kemudian dia dalam bentuk yang lama begitu terus. Jadi kalau misalnya ada suatu masa lagi kita tidak kasih, ya tidak apa-apa, bisa kita kasih jeda. Sekarang dikasih, waktu lain lagi, supaya dia tidak berpikir bahwa selalu ada. Jadi supaya dia dalam melakukan sesuatu bukan itu yang dia pikir. Tapi kalau kayak tadi sertifikat, kalau ada pengalungan, itu saya pikir ide yang bagus untuk Pak Aryansa ya. Jadi silakan dipelajari sepanjang itu bisa menumbuhkan motivasi dan tidak menimbulkan rasa iri untuk yang lainnya, dan semua mendapatkan kesempatan itu dan bukan juga dalam jangka waktu yang lama. Saya pikir itu sah-sah saja. Jadi kembali kepada satuan kependidikan, silakan dirembukkan dengan gurunya, dengan kepala sekolahnya di sekolah, seperti apa karakter siswanya, karakter yang ada di masyarakatnya, dan seperti apa. Dan jangan lupa untuk menyampaikan itu kepada orang tuanya juga, kan kalau ada kesempatan. Saya pikir itu tadi. Ya, terima kasih banyak Ibu narasumber. Jadi apa yang disampaikan tadi, kalau saya lebih benang merahnya adalah bukan penghargaan, pemberian piagam berdasarkan kategori. Karena kalau saya atau kita lagi menyampaikan ada penghargaan, pokoknya tidak kata penghargaan lah, pemberian piagam berdasarkan piagam, boleh. keseluruhan siswa. Ada tanggapan balik Pak Aryansa Imran? Silakan Pak. Saya cukup Pak, karena masih ada saya lihat yang mau bertanya. Iya, saya terima kasih. Terima kasih banyak Pak Imran pengertiannya. Ini Ibu narasumber, karena ini semakin malam semakin larut, tapi semakin termotivasi ini peserta webinar ini oleh Ibu. Satu lagi, mohon karena ada permintaan dari kolom chat. Diterima ya Ibu narasumber satu lagi sebelum masuk nanti. Boleh. Ya, silakan Ibu Surniwati. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Bapak Ibu karena pertama terima kasih kepada Ibu narasumber atas materinya yang luar biasa. Kemudian kepada Pak Moderator yang memandu webinar kita malam ini dengan begitu apik, dan Bapak Ibu peserta webinar yang telah bertanya dan mewakili rasa ingin tahu kita semua tentang materi ini lebih lanjut. Nah, sebagai guru yang masih harus banyak belajar dan sekarang sedang berproses menuju posisi kontrol sebagai manajer, dan insya Allah mudah-mudahan mampu memenuhi kebutuhan dasar para peserta didik kita. Amin. Ibu terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tentu di sini banyak guru-guru yang sudah senior, yang sudah hebat, termasuk Ibu narasumber kita yang telah begitu banyak pengalamannya. Saya ingin bertanya Ibu, adakah tips khusus sehingga siswa-siswa kita bisa menempatkan kita di dunia berkualitas mereka? Sekian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada pertanyaan pamungkas ini malam Ibu narasumber. Tips. Saya kurang dengar. Diulangi Pak Moderator. Ya, pertanyaannya, adakah tips dari Ibu narasumber terkait dengan kebutuhan manusia dalam dunia berkualitas? Jadi maksudnya gini, ada tipskah tidak ini biar murid kita ini dengan pengalaman kita, siswa semakin seperti itu ya? Mungkin Ibu penanya, saya tidak lihat kameranya ini Ibu. Iya Pak. Adakah tips-tips dari Ibu narasumber atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain atau mungkin dari Pak Moderator sehingga siswa kita itu menempatkan kita gurunya di dunia berkualitas mereka? Ya, tips siswa kita menempatkan di dunia berkualitas. Menempatkan dirinya atau menempatkan gurunya? Menempatkan gurunya Ibu. Ini terkait dengan kebutuhan dasar materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi siswa kita menempatkan gurunya. Ya.
Oke, terima kasih Ibu Seniwati. Ini pertanyaan pamungkas dan karena tips berarti ini rahasia lagi ini Bu narasumber. Tips ya. Ya. Silakan Ibu narasumber. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebenarnya saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu hebat yang ada di room ini. Semuanya ini pada punya tips-tips deh. Nanti bisa kasih di kolom chat juga yang lain. Siapa tahu ada tipsnya tahu. Pertama sih sebenarnya kita kan ini guru role model. Kita itu teladan. Harus teladan. Apapun kita di luar sana, kita di mata siswa itu harus teladan. Kemudian satu kata dengan perbuatan. Hari ini misalnya kita ada buat janji atau buat keyakinan kelas dengan siswa. Sebenarnya pada saat kita membuat kesepakatan, membuat keyakinan, kemudian lahir sebuah keyakinan, siswa sebenarnya sudah ada feeling bahwa ini kayaknya guru saya akan menghargai saya. Itu kan sudah menuju ke ini, ke berkualitas. Pada saat kita melakukan hal-hal seperti tadi, membuat keyakinan dengan bersama-sama kepada siswa, kita melibatkan siswa. Kemudian itu tadi kita konsisten dengan apa yang sudah kita yakini. Kalau misalnya ada konsekuensi yang kita bangun dengan siswa, kita konsisten juga dengan konsekuensi itu. Kalau misalnya ada konsekuensi yang kita harus lakukan. Kembali lagi tadi itu karena kita harus menjadi role model. Terusnya kita nih guru harus pandailah membaca peta kebutuhan siswa kita tadi. Siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, kebutuhan akan kesenangan, kebahagiaan. Bisa saja kebutuhan-kebutuhan tersebut dilakukan untuk satu kelas kita. Kita berperan ganda. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan kebebasannya si ini, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan kesenangannya si ini, mengidentifikasi itu tentu dari kita. Karena tentu kita terlebih dahulu harus bisa mengidentifikasi. Guru yang sudah 1 bulan, jangankan 1 bulan, 2 minggu saja bersama siswanya itu sudah bisa baca peta siswanya. Sekarang setelah guru tahu baca peta siswanya, apalagi guru sudah melakukan asesmen diagnostik kepada siswanya, itu harus sudah ada di mindset-nya bahwa untuk siswa saya akan seperti ini, untuk siswa yang seperti ini akan seperti ini. Ya, jadi guru harus merubah mindset-nya untuk siswanya. Kemudian guru juga harus memberi ruang dan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Sekecil apapun itu, dia harus tahu talentanya semua siswanya. Dalam satu kelas, dia harus tahu. Dan berilah ruang untuk ekspresinya mereka, bagaimana mereka menuangkan itu. Sekecil apapun, dan saya yakin dan percaya bahwa setiap siswa yang dilahirkan itu ada bakatnya. Dia bukan kertas yang kosong, dia adalah kertas yang samar. Tugas kita sebagai guru menjelaskan itu yang samar tadi. Jadi setiap siswa yang ada datang ke sekolah kita, datang di kelas kita, mereka semua sudah ada bakat yang dia miliki, kodrat alam dan kodrat zaman. Dia ibaratnya kertas yang samar. Ada tulisannya di situ tapi belum bisa terbaca. Siapa yang harus memperjelas tulisan itu? Kita ini sebagai guru yang harus memperjelas tulisan itu sehingga dia bisa berkembang, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Ini tentu tidak mudah. Banyak PR besar kita sebagai guru. Ketika kita sudah preventif melakukan itu semua, melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar, dengan baik, mendidik siswa, mendisiplinkan siswa, memberi ruang dan kesempatan kepada siswa. Carilah silakan guru menumbuhkan budaya-budaya positif di kelasnya. Yang mungkin bisa saja berbeda dengan kelas lain. Ada budaya-budaya positif, ada kebiasaan-kebiasaan khusus di kelas kita yang kita bangun. Jadi sangat dituntun di sini bagaimana guru berpikir intinya adalah dia berpihak dan berdampak kepada siswa.
ketika guru sudah berpikir, melakukan, dan berusaha secara terus-menerus untuk bahwa apapun yang saya lakukan ini adalah dia berdampak kepada siswa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan siswa. Insya Allah guru akan berkualitas di mata siswa dan akan dikenang sepanjang masa, sepanjang waktu, walaupun dia sudah tidak berada di sekolah itu lagi. Ya, saya pikir itu dari saya, Ibu Surni. Terima kasih banyak Ibu narasumber. Jadi ini bukti nyata apa yang disampaikan Ibu narasumber, Ibu Siti Suraraib, yang senior berprestasi pada zamannya sebagai guru hingga kepala sekolah, mengangkat sekolahnya luar biasa. Dan saya yakin dan percaya di kalangan kita yang mengenal Ibu Siti Suraraib, tadi apa yang ditanyakan Ibu Surni, bukan hanya Ibu Surni termasuk saya, mencatat baik bahwa itu adalah praktek baik. Dan biasanya kalau kita di Mandar kalau ada baca-baca seperti ini bukan hanya karena itu ya, ini juga adalah tips, adalah baca-baca. Untuk saya Ibu Surni terkait dengan apa yang ditanyakan, saya hanya ada penggalan kalimat, buatlah kesan terbaik pada siswa selagi kita bersamanya di sekolah sebagai guru dengan murid, agar kita dikenang oleh siswa pada nantinya bukan sebagai mantan guru. Mungkin pendalamannya. Oke, bagaimana Ibu Surni? Ada tanggapannya? Oke, Saya hanya bisa mengatakan, Pak, ya, terima kasih dan luar biasa sekali pencerahan yang diberikan oleh Ibu narasumber dan ditambahkan oleh Pak Moderator. Terima kasih Pak atas ilmunya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak. Sebelum kita menutup, izinkan saya kita dari Bapak Ibu memberikan refleksi terkait dengan webinar yang kita sudah lakukan terkait dengan budaya positif. Narasumber tadi sudah memaparkan luar biasa, kita pun tadi sudah saling tanya jawab. Adakah dari kita yang berkenan dengan ikhlas menyampaikan refleksi bagaimana perasaannya, apa yang didapat hari ini? Silakan. Ada mana resennya? Atau saya menunjuk untuk membuktikan bahwa kita bermakna dari jam 8 tadi ini hingga sampai jam 10. Kalau tidak ada berarti saya mau menunjuk ini. Oh ya ada, silakan. Ibu Surni. Silakan Ibu Surniati. Oh tidak resen, ada di kolom chat. Saya kayaknya Oh ya. Baik, Bapak Ibu, kayaknya ini saya tidak tahu. Menunggu momen penutupan tapi tidak bereaksi untuk ini. Refleksi, jadi tidak menyimpulkan karena kesimpulan ada pada Bapak Ibu untuk melakukan aksi nyata. Saya tidak boleh menyimpulkan, tapi kesimpulannya Bapak Ibu akan melakukan aksi nyata terkait dengan webinar budaya positif. Saya sebagai moderator merasakan kehangatan dari peserta yang luar daerah, ada dari Sinjai, ada dari Pulau Limandar. Di Pulau Limandar ini Bapak Ibu saling kenal bahwa ada di Campalagian, ada Pelwali, teman-teman yang hadir ini, bahwa latar belakangnya sudah ada yang guru penggerak. Tadi ini Ibu Surni salah satunya, Pak PP tentunya tadi sudah hadir juga, dan teman-teman yang luar biasa dari sekolahnya Ibu narasumber SD 002 Campalagian, kemudian dari teman-teman SMP 6 Campalagian, SMP 7 dari SD 001 Campalagian, dan terima kasih. Ini karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan. Yang tadinya mana mungkin kita ini bisa ketemu orang Sinjai
ini Pak Harlani, Pak Ariansa, tadi Ibu Nuryani, tiba-tiba juga kembar, Bu Rahmatia siswanya, saya juga kembar, langsung saya ingat siswa saya itu. Jadi terima kasih banyak, mudah-mudahan berkah kegiatan kita ini bermanfaat, dan sekali lagi kesimpulannya aksi nyata yang kita akan lakukan di sekolah. Tadi yang baca doa siapa ya? Pak Harlani ya? Ya, izinkan bisa membaca doa kembali barakah kegiatan. Silakan Pak Harlani. Sebelum mengakhiri diskusi malam ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih banyak Pak Harlani. Sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman, kawan-kawan dari Sinjai, dari Pulau Limandar, Campalagian, dan khususnya Ibu narasumber yang baik hati sudah membagikan tipsnya, itu yang harusnya menjadi rahasia tapi praktik baik buat kita semua. Barakah buat Ibu narasumber, budaya positif, barakah juga untuk kita semua yang hadir. Saya akhiri, wabillahi taufik wal Foto dulu, Pak. Oh, masih ada? Foto-foto dulu. Oh iya. Oh, foto-foto di siapa yang biasa nih sama foto ini Mas Jepret? Saya Pipa. Oh ya, silakan. Jangan lupa screenshot. Ya, Bu. Oke, siap. 1, 2, 3. Gaya apa yang diambil? Ya, silakan Gaya bebas. Bebas. Gaya hormat mau saya. Saya hormat ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sudah, iya. Pak. Buka aja kameranya semua deh. Alhamdulillah terbuka semua aja sebagian dulu. Ya. Jadi salam kenal Pak Harlani, teman-teman. Salam balik Pak. Ya, di sini juga ada teman-teman dari Campalagian, ini ada Ibu Asmira, ada Ibu Kasma tadi, Ibu Nurwidia, kemudian ada Ibu Nur Halimah. Ya. Kalau di teman saya ada Ibu Hafidah tadi dengan Ibu Arpa. Kalau ini dari SMP 6 Ibu Saripah, SD 1 Ibu Surniawati. Dari Purwali tadi ada Ibu Rimayanti tadi itu. Ya, terima kasih hadirnya semua Bapak dan Ibu. Ya, Bu, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, saya akan menutup kurang lebih 5 menit jam 10. Terima kasih sekali lagi. Mari kita mengambil hikmah dan harapannya kegiatan ini. Kalau ada yang baik-baik, semua tentunya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang itu sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dadah. Oke, salam untuk Sinjai dan teman-teman lain. Sehat selalu. Terima kasih Bu, izin live. Izin live, Bu. Terima kasih Bu ilmunya, izin live. Terima kasih Bu Surni. Bu Irma, terima kasih. Dan yang lain, terima kasih. Kembali. Demikianlah aksi nyata modul 14 budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.